Halo guys, welcome to my channel. Hai semua, kenalin, aku adalah Mimin Black Blue Moon. Nah, di video pertama aku nih, aku ingin ngasih tahu kalian 10 manhwa N atau komik Korea yang sudah tamat genre historial favorit aku. Nah, untuk kalau kalian penasaran atau mungkin kalian jadi kayaknya komik ini bisa aku baca juga deh, dan dia tuh udah tamat ya, jadi kayak nggak perlu kalian tunggu gitu tuh. Oke, jadi lumayan lah ya untuk baca-baca gitu. Nah, oke, lanjut langsung aja. Peringkat 10. Nah, di peringkat 10 ini ada Iris Abyss. Ini buat kalian yang belum tahu kah bacanya di mana? Bacanya di aplikasi webtoon ya, guys. Yang warna hijau. Nah, di sini pemeran utama wanitanya adalah Blondina yang merupakan putri kerajaan, dan pemeran utama laki-lakinya ada Amon yang merupakan silupan agung. Nah, kenapa aku baca? Menurut aku gambarnya bagus, lucu juga, ada adegan yang lucu-lucu, jadi ya nggak boring banget gitu. Terus yang menurut aku alurnya cepet sih, karena dia tuh tamat di chapter 93 dan ada spesial episodenya itu 13 chapter. Jadi menurut aku untuk komik Korea itu tuh terbilang cepat sih, tidak sampai ratusan sih, cuman nggak ratusan banget gitu, nggak banyak banget gitu yang. Jadi menurut aku cocok untuk yang awal-awal mau baca juga. Nah, di situ yang bikin aku juga tertarik karena Amon ini pemeran utama laki-lakinya ya, perempuan sih laki-lakinya itu buat aku dia tuh memesona karena aku suka karakter rambut hitam aku suka banget gitu kan. Terus juga sebagai pecinta kucing, dia bisa berubah jadi kucing, jadi lucu, cute gitu loh, bisa jadi kucingnya kecil dan bisa jadi gede kayak macan gede gitu. Wah, sumpah aku jadi baca itu sampai. Oke, next, peringkat 9. Nah, di peringkat 9 ini ada Virtue of the Villainess, di mana pemeran utama wanitanya adalah Ginger dan pemeran utama laki-lakinya ada Insana. Ya, kalian nggak salah dengar guys, kalian pasti langsung set gitu tuh kepikiran gitu loh. Jadi di pikiran aku Ginger is jahe, bahkan sampai pemeran utama laki-lakinya juga suka ngeledek wanita jahe gitu. Dan Insana itu nama obat di pikiran aku. Jadi buat aku mereka tuh nama karakter yang cukup gampang banget diingat gitu tuh. Kenapa aku baca? Karena ya gambarnya bagus ya, seperti kalian tahu pemeran utama laki-lakinya adalah berambut hitam. Aku suka banget rambut hitam gitu tuh, cakep gitu tuh. Terus juga alurnya cepat karena dia selesai di chapter 72 dan ada spesial episode 10 chapter. Jadi dibandingkan yang tadi ini lebih dikit lagi loh guys. Jadi ya, terus juga alurnya ada romance komedi, jadi gak boring kalau dibaca. Jadi buat kalian yang penasaran baca di mana, bacanya di Kakao Webtoon yang warna hitam putih itu loh. Oke, next, peringkat 8. Nah, di peringkat 8 ada apa dengan Duke. Nah, di sini pemeran utama wanitanya adalah Erin dan pemeran utama laki-lakinya adalah Duke Roan Perka. Ya, ketika kalian baca ini, kalian harus siap-siap akan merasakan ini karakter cowoknya lebih banget, tapi lucu menurut aku tuh, karena kenariku ketika dia lagi ngebucin tuh lucu. Jadi jatuhnya kayak romance komedi, makanya aku suka karena tidak boring ketika dibaca. Nah, dia selesai di chapter 133, tidak ada spesial episode, jadi benar-benar real clear di 133. Menurut aku bagus alurnya, gambarnya juga bagus, enak dilihat. Alurnya juga emang ada sedikit yang complicated, yang menurut aku bukan complicated, lebih kayak ada sedikit berat di aku mah ya. Ini mah di aku loh ya guys. Tapi ya tetap akhirnya aku baca sampai beres karena seru gitu. Walaupun si pemeran utama laki-laki tidak berambut hitam ya guys, tapi tetap memesona. Oh, dia ganteng juga. Oke, kalau kalian penasaran baca di mana, ada di Kakao Webtoon ya guys. Next, peringkat 7. Nah, di peringkat 7 ini ada Aku dan Pernikahan Palsu. Nah, di sini pemeran utama wanitanya bernama Leilin dan pemeran utama laki-lakinya bernama Delice, atau Leilin sendiri suka manggil dia Dare, atau dia ada nama lain juga, Kaliet. Jadi sebenarnya maaf ya kalau bahasa Inggris aku salah ya guys. Jadi mungkin kalian ketika baca punya panggilan sendiri, manggil dia apa gitu tuh. Oke, nah kenapa aku baca? Karena seperti yang kalian tahu, aku suka karakter laki-laki berambut hitam. Ya ampun guys, dia ganteng, matanya merah, dingin-dingin gitu, kelihatan jahat, tapi tuh memesona. Nah itu tuh, aku suka yang kayak gitu. Nah, dia seperti itu ya guys. Terus juga gambarnya bagus, enak dilihat, ada romance komedi juga. Jadi ya tidak boring untuk dibaca.
Nah, chapternya selesai di 103, ada spesial episodenya 4 chapter. Kalian harus baca, menurut aku itu bagus. Oke, buat yang penasaran baca di mana, ada di Kakao Webtoon ya guys. Oke, next. Peringkat 6. Nah, di peringkat 6 ada penyelamat antagonis yang dimana pemeran utama wanitanya bernama LJ atau bisa dipanggil J, dan pemeran utama laki-lakinya bernama Azep. Nah, kenapa kadang aku tuh nama Azep itu tiba-tiba aku manggilnya Asep. Emang dasar ya lidah aku ini nih, suka iseng gitu tuh. Tapi dia memesona guys, Azep tuh memesona menurut aku tuh. Nah, jadi kenapa aku baca komik ini, karena salah satunya ketika aku awal baca komik Korea, ada 2 komik yang aku baca, dan salah satunya ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen baca aja gitu pas aku lagi lihat Kakao Pack dulu Maya. Kayak ini seru deh, dan aku baca dan ternyata benar seru gitu tuh. Memesona iya, gambarnya seru, alur ceritanya juga seru. Jadi menurut aku cocok untuk kalian baca. Dia selesai di chapter 87, tidak ada spesial episode ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran bacanya di mana, ada di Kakao Webtoon ya sekarang guys. Oke, next. Peringkat 5. Nah, di peringkat 5 ini ada Putri dalam novel, yang dimana pemeran utama wanitanya bernama Kanaria dan pemeran utama laki-lakinya bernama Cesar. Yap, Cesar guys. Dia sangat memesona, rambutnya hitam, matanya sedikit berwarna merah. Bukan sedikit sih, emang berwarna merah, tapi nggak merah pekat banget. Dan dia tuh cakep banget. Oh my god, dia memesona sekali guys. Jadi salah satu bacanya begitu aku lihat karakter utama laki-lakinya berambut hitam, kayaknya seru deh. Ya udah aku baca dan ternyata seru banget. Juga gambarnya bagus, alurnya juga, walaupun alurnya sedikit berat menurut aku, tapi tetap seru sih. Akhirnya tetap aku baca dan ya udah aku ikutin aja alurnya begitu. Dia selesai di chapter 114 dan ada spesial episodenya 4 chapter. Ada di Kakao Webtoon ya guys sekarang. Jadi coba kalian baca. Oke, next. Peringkat 4. Nah, di peringkat 4 ini ada Putri Kontrak dan Duchess Monster. Pemeran utamanya adalah Leslie guys. Jadi dibandingkan komik yang lainnya romance cewek cowok, ini lebih ke romance keluarga sih. Jadi seru menurut aku. Jadi tetap tidak boring walaupun lebih ke romance keluarga. Walaupun tetap ada pemeran utamanya itu bernama Conrad. Maaf ya kalau salah baca. Dia cukup memesona sih, baik, bener-bener lembut banget, tipikal cowok-cowok lembut. Nah, jadi karena lebih banyak cerita ke keluarganya, ya romansi tetap ada mungkin, tapi sedikit di akhir-akhir mereka sudah dewasa gitu tuh. Belum dewasa banget sih, ya cukup masih udah remaja lah kata kita bahas seperti itu. Dia selesai di chapter 150 ya guys. Buat yang penasaran baca di mana, ada di Kakao Webtoon. Oke, next. Peringkat 3. Nah, di peringkat 3 ini ada The First Night with the Duke. Di sini pemeran utama wanitanya bernama Ripley dan pemeran utama laki-lakinya bernama Jerunes. Dia adalah Duke guys. Walaupun tidak berwarna hitam ya rambutnya si Duke ini, tapi Jerunes itu tetap memesona sih. Dan ini tuh menurut aku dia masuk ke romance komedi yang lucu banget sih. Bener-bener aku selama baca bener-bener gak boring, bener-bener komik yang aku tungguin tiap minggu gitu tuh, karena seru banget. Jadi dia selesai di chapter 102. Kalau kalian penasaran baca di mana, ada di webtoon ya guys. Jadi kalian harus baca sih menurut aku. Kalau kalian penasaran dengan kelucuan Ripley, Jerones yang pokoknya gemesin deh, kayak aku tuh pasti ketawa tuh kalau baca komik ini karena lucu gitu tuh, walaupun dia romance. Oke, next. 2. Nah, di peringkat 2 ini ada I Pick Up a Second Late After the Ending guys. Lumayan panjang ya judulnya. Di sini pemeran utama perempuannya bernama Fionier dan untuk pemeran utama laki-laki bernama Leech. Ya ampun guys, Leech ini adalah, ya ampun, aku tuh sampai pas baca Allahu Akbar gitu tuh. Karena dia tuh berambut hitam, badannya bagus, gambar karena didukung gambar yang bagus juga. Menurut aku tuh ciri khas, bener-bener khas banget gambarnya. Dingin, duke dingin gitu. Taunya di akhirnya pas dulu aja tuh lucu gitu tuh. Terus akhirnya dia lulus sama pemeran utama perempuan itu lucu. Ya ampun guys, bener-bener I like very so much sama Leech ini tuh. Dia selesai di chapter 89. Belum ada info tentang special episode sih, tapi sepertinya sudah tamat guys.
Dan sepertinya karena sudah ditaruh di tamat juga sih sama webtoonnya. Kalau kalian penasaran di mana, baca di webtoon ya guys. Oke, next. Peringkat 1. Nah, di peringkat 1 ini ada Suddenly I Became a Princess guys. Ya ampun, ini adalah komik Korea yang pertama aku baca, yang bener-bener seru banget, yang bener-bener layak banget untuk dibaca berkali-kali karena seru dan tidak boring sama sekali gitu tuh. Terus juga yang memesona setiap karakternya. Ya ampun guys, aku tuh setiap bener-bener aku bener-bener tunggu gitu tuh. Aku berharap banget ada kelanjutannya gitu. Jadi di sini pemeran utamanya ada Antanasia atau juga bisa dipanggil Anti. Jadi komik ini tuh bener-bener fokus sama cerita Anti dengan ayahnya. Nah, ayahnya di sini bernama Cloud. Dia adalah raja dari kerajaan Obelia. Nah, jadi si Anti ini ada putri mahkota di Obelia karena dia satu-satunya putri Cloud gitu tuh. Pokoknya kalian harus bener-bener baca, bener-bener menikmati, bener-bener dia tuh fokus banget ke cerita Anti dengan Cloud. Jadi walaupun ada romance, tapi romance itu bener-bener dikit menurut aku tuh. Cuman ada terselip lah, ada adegan romance. Jadi bener-bener lebih ke fokus cerita Anti dengan si Cloud gitu tuh. Aku kalau udah cerita mereka tuh kayak berapi-api gitu. Jadi kalau untuk romansnya di sini ada dua kubu. Ada si teman kecil Anti yang bernama Lucas guys. Dia adalah penyihir. Lihat dia tuh, ya aku sebenarnya tim Lucas karena dia tuh memesona gitu. Rambut hitam, kalian tahu kan aku suka rambut hitam. Dan juga bermata merah. Oh my god, Lucas itu bener-bener memesona. Nah, tapi ketika udah mau akhir-akhir aku oleng guys, aku oleng ke Ezekiel. Dia tuh tiba-tiba jadi, ya ampun, dia tiba-tiba jadi memesona sekali. Ezekiel tuh kayak soft boy yang ya ampun bener-bener ya ampun, bener-bener gak bisa aku ya bahas pun kenapa sangat luar biasa gitu. Tapi juga ada karakter memesona lainnya. Ada Lily, ada Felix, ada sampai ke Antanasius, yaitu adalah kakak Cloud. Dia juga memesona, sampai bapaknya Ezekiel aja. Mereka tuh sampai pada ngefans loh. Saking gambarnya itu bener-bener bagus dan pembawaan karakternya juga bagus. Wah, pokoknya kalian layak untuk dibaca. Dia ada di webtoon ya guys yang warna hijau. Oke, dah lanjut. Oke guys, cukup sekian dari video pertama aku. Maaf ya jika ada kata-kata aku yang salah. Nah, jangan lupa ya like jika kalian suka video aku. Jangan lupa komen jika kalian ingin aku update video yang lain. Entah itu 10 favorit komik aku dari genre yang lain. Bisa komik Jepang atau Korea ya guys. Bisa anime, bisa opening anime, bisa juga review-review komik atau anime juga ya guys. Nah, terus jangan lupa subscribe biar kalian dapat notif jika aku update video baru. Oke, bye-bye. See you next video.